saja berikan kepada calon kandidat calon bupati nomor 3 Haji Abidin Jawa SH untuk menyampaikan visi misi untuk 5 tahun ke depan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak calon wakil Bupati Deddy Mirzan bersama Ibu, rombongan tim, ada ketua tim Pak Haji Jawaruddin, ada Pak Ustadz, ada Pak Imam, Pak Seraman, dan seluruh kawan-kawan. Hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billah. Patut kita panjatkan puji dan syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang akan memberikan kekuasaan kepada yang Dia kehendaki, dan Dia akan mencabut kekuasaan dari tangan Dia kehendaki. Berkat limpahan dan tauhid dan hidayahnya, pada malam hari ini kita bisa bertemu dalam acara kampanye terbuka yang dilakukan oleh calon bupati dan wakil bupati pasangan nomor 3. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum saya menyampaikan visi misi, saya perkenalkan diri dulu. Saya Abidin Jawa, putra dari Gele, istri saya dari Keramat. SD di Impres Gele, SMP Bobo, tahun 82. Pada saat itu Taliabo Barat yang terdiri dari 25 desa itu baru satu SMP-nya, yaitu SMP Bobo. Kemudian sekolah di SMA di Kendari, lanjut sekolah perguruan tinggi di Kendari. Jadi tidak ijazah yang dibeli, tetapi benar-benar kami kuliah. Karena di perguruan tinggi, saya pernah memimpin ketua mahasiswa jurusan, pernah menjadi sekretaris senat, pernah menjadi pengurus SNPT, menjadi ketua badan pemusatan mahasiswa, pernah menjadi ketua komisariat himpunan mahasiswa Islam, pernah wakil ketua cabang. Jadi kita bukan yang banyak diisukan bahwa hanya ketitip nama, kemudian kita yang sekarang isu berkembang bahwa ada ijazah palsu. Bukan pasul-pasulan, tapi ini sekolah benar, kuliah benar. Kemudian pengalaman kerja, saya pernah menjadi konsultan salah satu proyek Bank Dunia selama 4 tahun, pernah mengajar di perguruan tinggi di Universitas Unidayan, Universitas Muhammadiyah, dan di STAI. Pernah menjadi sekretaris KPU, penyelenggara pemilu tahun 99. Pemilu pertama yang diselenggarakan reformasi setelah tumbangnya Regi Orde Baru, dan pemilu pertama di zaman reformasi adalah pemilu tahun 99, dan saya salah satu menjadi pengurus KPU, sekretaris KPU Kabupaten Buton. Kemudian menjadi anggota DPRD Kota Bau-Bau 2 periode. Yang sekarang anggota DPRD saya punya anak, dilanjutkan anak saya. Jadi kalau ada juga isu di media bahwa datang di sini karena tidak laku lagi di Bau-Bau, ya buktinya anak saya masih bisa terpilih menjadi anggota DPR Bau-Bau. Dan 3 hari yang lalu dilantik menjadi anggota DPR Kota Bau-Bau. Dan selanjutnya pekerjaan saya menjadi pengembang
Ya, pernah juga menjadi anggota DPRD Pulau Taliabu. Jadi kalau ada isu juga yang berkembang bahwa kita jadi anggota DPRD tidak punya fungsi apa-apa, sudah kita berupaya, tetapi ternyata kalau kita hanya sendiri setengah mati. Karena mereka banyak, sulit untuk kita, apalagi daerah yang memang sistem hukumnya tidak berjalan. Kita bicara tentang aturan, dia bilang ini bukan Sulawesi Tenggara. Ini kita bicara aturan, APBD disembunyikan. Artinya ibaratkan kita berdagang, dia punya nota itu disembunyikan, tidak diperlihatkan. Jadi kita tidak tahu berapa jumlahnya, berapa beratnya, berapa harganya, disembunyikan. Dan itu sangat lucu, yang baru saya lihat ada di negeri ini. Jadi salah satu ketertinggalan negeri ini adalah karena tidak transparannya anggaran. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, isu yang perlu juga saya klarifikasi adalah ada isu yang berkembang bahwa katanya pernah saya lempar bahasa bahwa tidak mungkin Taliabu itu mekar. Nanti katanya botol itu dia berbulu baru Taliabu itu mekar. Nanti katanya ayam dia keluar giginya baru Taliabu mekar. Apa bisa sebodoh itu saya? Saya ini ada sekolah, bukan seperti kalian sekolah-sekolahan. Tidak akan mungkin kita akan bicara begitu, karena pada zaman itu adalah waktunya musim pemekaran. Di kota Bau-Bau, di Kabupaten Buton pada saat itu terjadinya peningkatan status kota Bau-Bau menjadi kota, terjadinya pemekaran Wakatobi, terjadinya pemekaran Bombana, terjadinya pemekaran Buton Tengah, Buton Selatan. Apa sebodoh itu saya? Tetapi ini dihembuskan karena sulit untuk mencari kelemahan saya. Ada juga isu yang berkembang bahwa saya anggota DPRD perwakilan Bau-Bau. Sesungguhnya ini saya tidak mau bicara ini, tetapi karena ini disampaikan dalam musim kampanye ini di hadapan publik. Saya salah satu anggota DPRD yang benar-benar melaksanakan tugas secara benar. Buktinya, di setiap tahun pemeriksaan, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, yang DPRD itu diperiksa, ada temuan kadang-kadang 3 miliar, ada 4 miliar, ada 2 miliar. Kalau saya 0%. Kalau setelah dibagi kepada teman-teman, ada yang 300 juta, ada yang 200 juta temuannya, ada yang 100 juta, ada yang 250 juta. Tapi saya selama 5 tahun 0%, tidak pernah ada temuan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, memilih bupati ini sesungguhnya tidak butuh sebagaimana disampaikan pintar. Karena di sekitar muka belakang kiri dan kanannya semua orang pintar. Yang kita butuh itu orang dia jujur. Yang kita butuh itu tidak boros. Yang kita butuh itu dia tidak korupsi. Berdasarkan Kepres, ini bukan saya yang bicara, Kepres, keputusan Presiden nomor 63 tahun 2020, Taliabu ditetapkan sebagai daerah tertinggal. Artinya bahwa Taliabu ini tidak naik kelas. Kenapa tidak naik kelas? Kalau kita lihat buku rapornya, ini kalau kita lihat buku rapornya ini, kenapa sampai saya juga orang sebagai anak negeri saya tersinggung. Kenapa Taliabu oleh keputusan Presiden ditetapkan sebagai daerah tertinggal? Setelah kita buku rapornya kita buka, baru kita lihat mata pelajarannya. Kita mulai dari mata pelajaran tadi sudah disebut oleh Pak Wakil. Mata pelajaran lampu ternyata masih engkol-engkolan. Berarti merah. Kita lihat mata pelajaran jalan dan jembatan masih main rakit-rakitan, masih main pecek-pecekan. Merah kan? Kita lihat mata pelajaran bandaranya
Bandara kita juga tidak ada. Sampai hari ini pembebasan lahan juga tidak dilakukan. Juga merah. Kita lihat pembangunan kantor badan dan dinas juga tidak dibangun. Barusan ada kabupaten di Republik ini yang sudah usia pemekarannya sudah lebih 10 tahun, kantor badan dan dinas masih dia kontrak. Ini keterlaluan. Dia sudah berumah tangga selama 11 tahun, biar bangun rumah saja tidak bisa. Sementara duit banyak. Maka andai kata Pak Abidin Jaba bersama Deddy Mizwar yang ditetapkan oleh KPU menjadi pasangan nomor urut 3, ini sebelum sama lagi, masih ada sedikit potong lagi sedikit, bahwa perjuangan kami di dalam memasuki sampai pada saya berdiri di hadapan bapak-bapak ini luar biasa perjuangannya. Karena memang pilkada kali ini salah setting. Mereka salah setting. Disangkanya yang bertaruh mereka-mereka. Yang itu aja. Kita tidak pernah diduga bahwa akan muncul. Karena kita main senyap. Main tertutup. Tiba-tiba kita membawa dukungan ke KPU. Karena di dalam proses pilkada serentak ini ada aturan di mana ada calon yang bisa dilahirkan oleh partai politik atas rekomendasi pimpinan partai politik, dan ada calon yang berdasarkan pernyataan dukungan dari masyarakat. Berdasarkan aturan main, minimal 10% dari jumlah DPT. DPT kita 43.000 sekian, maka jumlah dukungan itu minimal 4.300 sekian. Setelah kami menyelam ke bawah, kita bekerja berdasarkan zona TPS, maka yang terkumpul pernyataan dukungan yang ditandatangani langsung oleh masyarakat kurang lebih ada 7.000. Dari 7.000 ini 5.000 lebih kami stor ke KPU. Dan setelah dilakukan verifikasi, mereka-mereka ini didatangi oleh PPS, didampingi oleh Panwas satu persatu, bahwa apa benar kalian yang membuat pernyataan ini. Mereka menyatakan bahwa benar, sehingga kami ditetapkan sebagai calon. Namun demikian ada upaya dari kelompok sebelah, berupaya bagaimana caranya sampai kami bisa digugurkan, sampai kami dilaporkan di polisi. Mereka datang satu persatu yang buat pernyataan dukungan untuk dibayar, untuk mereka ditarik dukungannya. Tetapi alhamdulillah semua yang mereka lakukan sia-sia, dan pada akhirnya kami berada di hadapan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Lantas apa yang kami bisa lakukan setelah kami terpilih menjadi anggota dewan? Apa setelah akan menjadi calon Bupati Pulau Taliabu? Atau setelah kami terpilih, apa yang kami mau lakukan? Apa visi kami? Apa programnya yang kami akan lakukan? Dari duit kita, karena duit kita ini, APBD kita ini ada kurang lebih 800 miliar. Ini duit kita ini ada kurang lebih 800 miliar. Ini kita dikasih cuma-cuma saja. Tidak ada pengembalian. Tahun depan lagi akan dikasih lagi. Tahun depannya lagi dikasih lagi. Jadi kita ini sudah terkumpul sudah selama 10 tahun kurang lebih 8 triliun. Tetapi hasilnya kita main pece-pece, kita main rakit-rakit, kita main engkol-engkolan. Itu hasil yang kita lihat. Maka kami hadir untuk menjawab itu semua, bahwa dari duit yang sebesar itu, maka langkah yang kami lakukan adalah yang pertama, kita tutup pintu-pintu kebocoran. Karena terlalu besar bocornya, mengakibatkan tidak bisa membangun. Ini langkah pertama ini, kita tutup dulu pintu-pintu yang bocor. Kemudian kita tutup pintu-pintu pemborosan.
karena terlalu boros. Di mana-mana kalau kita di dalam rumah tangga saja, kalau kita boros itu tidak ada yang bisa kita kerjakan. Anak-anak juga tidak bisa kita ke sekolah, rumah juga tidak kita bangun, yang namanya kita boros. Maka itu kita tutup pintu-pintu pemborosan. Yang ketiga, kita tutup pintu-pintu korupsi. Ini penyakitnya ini. 3 penyakit ini kalau kita sudah mampu lakukan, insya Allah selanjutnya kita bisa membangun. Dari uang 800 miliar itu, tadi Pak Wakil sudah disampaikan bahwa langkah pertama adalah yang kita lakukan untuk pantai selatan, hentikan engkol-engkolan. Lampu harus menyala 1 km per jam. Yang kedua, tadi juga sudah disinggung oleh Pak Wakil bahwa kita akan mempercepat proses pembangunan jalan dan jembatan supaya kita tidak main rakit-rakitan lagi, supaya kita tinggal di desa tetapi kayak kita tinggal di kota. Kalau jalan lingkar Taliago sudah kita selesaikan, kami akan menyiapkan mobil bus yang akan melayani Bapak Ibu untuk ke pusat ibu kota atau ke kecamatan antar kecamatan di Pulau Taliago, naik turun tinggal memperlihatkan KTP gratis. Duit banyak itu, tidak usah ragu. Duit banyak. Kalau di sebelah dia katakan kecil, kalau menurut kami besar. Kita sebagai penguasa biasa mengelola uang. Kadang-kadang uang kredit kita bisa kelola. Ada uang kita kembalikan modalnya, kita kembalikan bunganya, masih bisa berkembang. Apalagi ini uang cuma-cuma, tidak dikembalikan. Kemudian selanjutnya kita akan mempercepat proses pembangunan bandara. Dan bagi ada tanaman, bapak-bapak ibu-ibu yang kena dampak pembangunan, maka itu harus cepat diganti. Bukan ganti rugi, tapi ganti untung. Dan dibayarkan kepada yang berhak. Selanjutnya kita akan cepat membangun kantor badan dan dinas. Karena yang ada sekarang adalah kantor badan dan dinas kontrak di rumah-rumah penduduk. Jadi kalau jalan-jalan di Kota Bobong, tanya di mana kantor ini dan kantor ini, pasti rumah penduduk. Maka itu kita cepat, karena itu barusan ada kabupaten yang seperti ini. Di kabupaten lain sudah tidak ada. Kalau usia sudah lebih 10 tahun, pasti sudah ada kantor badan dinasnya. Kalau usia 10 tahun, pasti sudah ada bandaranya. Tinggal kabupaten kita yang memang menuju ke ibu kota Jakarta, itu memerlukan waktu yang panjang. Kalau di kabupaten lain, di seluruh Indonesia, paling tinggal 3 jam, sudah tiba di pusat ibu kota. Maka ini juga supaya kita menjawab ketertinggalan ini, maka kita cepat akan membangun bandara Bobong secepatnya. Selanjutnya, kita memastikan penambahan penghasilan buat pegawai negeri sipil dan P3K dalam bentuk TPP, dan kami bayarkan setiap bulan tanpa potongan. Begitu pula penambahan penghasilan buat perangkat desa, buat para perangkat masjid, dan dibayarkan setiap bulan tanpa potongan. Tidak ada korupsi di situ karena itu bagiannya mereka. Lantas untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, kami menyiapkan anggaran 1 miliar 1 desa untuk pemberdayaan, peningkatan pendapatan masyarakat. Karena selama ini peningkatan pendapatan masyarakat dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Maka melalui program Abdi, kami mengalokasikan anggaran 1 miliar 1 desa dalam bentuk kegiatan ekonomi produktif. Apa itu kegiatan ekonomi produktif? Ini untuk usaha yang kita kaitkan dengan pasar. Kalau selama ini konsep pemberdayaan ini selamanya gagal karena pertama tidak tepat sasaran, yang kedua tidak dikaitkan dengan pasar. Ya contohnya, bapak-bapak saya suruh tanam jagung, saya bantu, ini ada duitnya, tanam jagung, banyak jagung, kemudian tidak ada yang beli. Kalau ini sudah harus ada yang beli, baru kita tanam. Berapa harganya kita sudah bicarakan harganya, kemudian baru kita tanam. Dan
kita tidak lagi bicara pasarnya pasar Butung, kita tidak bicara lagi pasar Luwu, tapi kita sudah bicara pasar dunia. Harapan kita semua hasil produk-produk masyarakat itu kita sudah pasarkan di mancanegara. Kita akan buka peta bumi, pasar dunia, di mana barang-barang itu yang paling termahal. Dinas perdagangan itu mencari, menghubungkan dengan pasar, dan kemudian pemerintah diarahkan untuk mengejar target-target yang telah akan kita capai. Katakan contoh, kita akan melakukan di pantai selatan Orompong, ikan malubis ya, Momar. Ini kita butuh ada 100 ton. Tempat jualannya di Jepang. Kita tidak bicara lagi pada tataran Jakarta, tapi kita sudah bicara pada pemerintah memfasilitasi dari sisi anggarannya, dari tenaga teknisnya, dan dari pasarnya. Karena tujuan dari uang 800 miliar ini hanya satu, bagaimana mensejahterakan masyarakat. Masih ada salupa? Masih ada salupa? Oh. Ya? Satu jam lagi. Itu tadi program sambil sadar. Kalau kita di pantai utara itu, khususnya Taliabo Barat Laut, Lede, Taliabo Barat, itu pusat budidaya tripang. Saya kurang tahu kalau di sini cocok tidak. Karena tripang ini, setelah kita buka dalam pasar bumi, ternyata termahalnya tripang ini ada di Amerika. Harganya 53 juta per kilo. Jadi pemerintah menyiapkan benihnya, pemerintah mendatangkan ahlinya, pemerintah mengurus pasarnya. Senang kalau begitu ya. Maka kalau senang, mengajak seluruh komponen masyarakat untuk kali ini. Karena ini kita sudah ulang-ulang menguji mereka, sudah 4 kali, dan ternyata hasilnya kita sakit pinggang kalau kita lewat darat, kita lewat laut sakit kepala. Untuk kali ini kita mengajak seluruh saudara-saudara kita yang ada di Pulau Taliabo untuk kali ini bisa mengamanatkan kepada kami, dan insya Allah apa yang kami sampaikan ini bukan hanya saya pertanggungjawabkan di hadapan Bapak Ibu, tapi kita juga akan berhadapan di padang mahsyar nanti. Saya akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saya hanya masuk di bursa pencalonan ini, sesungguhnya ini Pak Haji Gahwarudin yang paksa-paksa saya. Saya sesungguhnya memilih untuk istirahat. Sesungguhnya saya diajak di Kabupaten Buton Selatan, saya diajak di Kota Bau-Bau untuk ikut bertarung di sana. Tetapi saya memilih untuk saya mau istirahat. Tapi Haji Gahwarudin maksa bilang, Pak Abidin, kalau Bapak tidak calon, hampir dipastikan tidak ada calon lain lagi. Pasti mereka-mereka lagi yang akan bertahan. Tolong bantu kami supaya kita sama-sama berjuang. Jadi saya sudah hadir, oleh karena itu tolong temani kami, tolong doakan kami, mari kita berjuang sama-sama untuk merubah Taliabo menjadi daerah yang mandiri. Taliabo 4 tahun ke depan, Taliabo ini akan menjadi daerah mandiri. Karena kami ingin mewujudkan di sisa-sisa usia ini, siapa tahu ada manfaatnya buat negeri ini, ada manfaatnya buat bapak-bapak ibu. Kalau bicara tentang kepentingan pribadi, saya pikir sudah cukup di bawah. Kalau hanya mau cari uang, saya pikir sudah di bawah cukup. Tetapi kami hadir semata-mata hanya untuk melakukan pengabdian, dan di sisa usia kami ini ada manfaatnya buat kita semua. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sedemikian Taliabu hari ini seluruh Taliabu hampir bisa dipastikan ada bantuan. Kita tidak tahu itu berada di lokasi kebun kita atau di lokasi yang lain. Maka untuk menjaga lokasi-lokasi kita, karena kita datang sebagian besar merantau ke sini berkebun, jadi kita harus memastikan bahwasanya kebun kita ini aman. Jangan sampai besok lusa lokasi ini ternyata lokasi tamban telah dipasang tanda merah dan kemudian mulai masuk aparat dan kita berhadapan dan berbenturan dengan mereka. Maka untuk persoalan itu kami pasangan ABRI memastikan ke depan legalitas tanah-tanah kebun bapak-bapak dan ibu-ibu kita akan tingkatkan sehingga lokasi bapak-bapak dan ibu-ibu memiliki sertifikat. Atau jangan-jangan di sini semua sudah bersertifikat ya kebunnya. Maka dari itu kami pastikan ke depan kami akan menghubungkan persoalan ini dengan bagian pertanahan untuk kita sertifikatkan tanah-tanah yang tanggung. Oke, sepakat? Dari tadi kami yang berbicara. Sekarang saya ingin saudara-saudara saya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini, memberikan kami saran atau pertanyaan untuk kami. Siapa tahu ada yang mau memberikan masukan untuk perjuangan ABRI harus seperti ini supaya kita bisa bersama-sama. Atau ada masukan-masukan lain kami akan terima. Sekalipun itu pahit kami akan dengar, tetapi kami pastikan akan kami terima. Ada tidak yang mau bertanya? Jadi tadi sebelum kami kembali ke sini, kami mencoba untuk ke Air Kadai. Air Kadai belum Mantarara. Tapi sungguh disayangkan ketika desa ini tadi untuk kami kunjungi, tidak ada salah satu desa pun yang bisa kami sandar. Karena kenapa? Karena digulung ombak yang cukup besar. Akhirnya kami memutuskan untuk kembali ke Loseng. Kenapa seperti itu? Karena akses yang mau menuju ke Mantarara kecuali air turun, badan jalan belum ada. Maka marilah kita sama-sama satukan pemikiran kita untuk pembangunan negeri ini. Jarak dari Loseng menuju ke Sanana tidak begitu jauh dibanding dengan jarak dari Loseng menuju ke Bobo. Daerah ini telah dipisahkan dari Kabupaten Induk dan menjadi sebuah kabupaten yang baru, tetapi Taliabu Timur masih kurang perhatian. Masih kurang perhatian atau sudah cukup perhatian daerah kita? Sangat kurang. Mari kita memberikan dan mencoba yang lain supaya ada perubahan itu. Oke? Kalau begitu bisa tidak bapak-bapak dan ibu-ibu semua berdiri untuk kita sama-sama? Bisa? Oke, saya kembalikan ke MC untuk memandu kita semua. Minta tolong kalau mungkin bisa berdiri semuanya. Yang di luar supaya lebih bagus ini. Kalau memang kita butuh perubahan, maka malam ini kita harus pastikan bahwa kita berubah. Jadi semua angkat 3. Saya minta tolong. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Coblos lawan! Coblos lawan! Coblos lawan! Terima kasih. Mungkin masih ada penyampaian lagi. Silakan duduk dari teman saya. Dan kita ini teman-teman muda, anak-anak muda yang sering datangi pemerintah dengan berbagai data yang kami punya untuk melakukan demonstrasi agar jalan kita, jalan lingkar Kabupaten Pulau Taliabu itu dibuat. Kami sering melakukan itu di Bobong. Sehingga dengan hormat saya undang saya punya teman untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Kabupaten Pulau Taliabu yang kami cintai dan yang kami banggakan, seluruh masyarakat
Desa Loseng yang pada malam hari ini telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam rangka mendengarkan penyampaian visi misi dari kandidat yang kemudian diusung oleh seluruh masyarakat. Sebagian, tidak bisa juga saya katakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu, tapi sebagian masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu. Karena ingin saya sampaikan bahwasanya kandidat yang kemudian ada di hadapan Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini tidak diusung oleh partai manapun, tidak didorong oleh kepentingan tertentu, melainkan kandidat yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini adalah koalisi seluruh masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu yang kemudian menginginkan sebuah perubahan. Ingin kami sampaikan bahwasanya di tahun 2022 telah terjadi yang namanya kebocoran anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Pulau Taliabu dari 9 proyek pembangunan jalan, dan ada beberapa titik itu ada di wilayah selatan. Sumbung Pencadu yang menelan anggaran sebesar 18,9 miliar itu adalah pembangunan jalan. Kemudian dari Sofan sampai ke Loseng itu adalah 16,6 miliar. 16,6 miliar yang pembangunan jalannya itu adalah aspal butas. Apakah di tahun 2022 ada proses pembangunan jalan? Apakah ada proses pembangunan jalan di tahun 2022 yang sampai hari ini tidak ada kejelasan dari persoalan penilangan anggaran terkait dengan pembangunan jalan yang ada di pesisir selatan? Dan satu hal juga yang ingin kami sampaikan bahwasanya jikalau masyarakat yang kemudian ada, Bapak Ibu dan Saudara semua yang ada di pesisir selatan masih menginginkan untuk kita main lumpur, main rakit, maka tetap pertahankan hal semacam ini. Tetapi jikalau kita menginginkan sebuah perubahan, maka mari sama-sama untuk kita mendorong pasangan abdi yang bernomor urut 3 untuk duduk di kursi kepemimpinan Kabupaten Pulau Taliabu. Selanjutnya adalah yang ingin kami sampaikan pada malam hari ini. Stop sudah politik baku lapor. Stop sudah politik baku ancam. Karena itu adalah tradisi politiknya orang bodoh-bodoh. Karena itu adalah tradisinya politik orang goblok. Karena kenapa harus masih ada sistem ancam-mengancam, lapor baku lapor? Karena orang egois dan orang tak bikin orang banyak. Makanya sampai hari ini tidak ada jalan di Kabupaten Pulau Taliabu yang kemudian menghubungkan seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Pulau Taliabu. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi bahwasanya hari ini Kabupaten Pulau Taliabu telah ditetapkan sebagai daerah terpinggir lagi. Ketika kita buka Google dan mengetik Taliabu, semua yang muncul di situ adalah permasalahan pemotongan dana, belum lagi dana desa, belum lagi dana bos, belum lagi pemotongan masalah pembangunan rumah layak huni. Yang kesemuanya ini adalah masalah pemborosan anggaran. Apakah kita masih menginginkan hal semacam ini? Jikalau kita tidak menginginkan hal-hal semacam ini lagi, penting kiranya kami sampaikan bahwasanya maka solusinya ada di nomor. Solusinya ada di nomor. Solusinya ada di nomor. Baik. Mungkin itu saja yang kemudian bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Ingin kiranya kami sampaikan bahwasanya sebelum saya tutup apa yang kemudian yang saya sampaikan, saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu sekalian bahwasanya yang dimakan itu adalah hasil kerja. Kalau tidak kerja tidak makan. Kalau tidak makan pasti mati. Itu adalah undang-undangnya dunia dan itu adalah aturan hidup. Sebab kita bernegara dan berpemerintahan bukan untuk satu hari lamanya, satu minggu lamanya, satu bulan lamanya, bahkan satu tahun lamanya, melainkan kita bernegara dan berpemerintahan itu untuk selama-lamanya. Maka mari sama-sama kita sambut perubahan, kita bawa
pasangan Abdi ini sampai ke puncak kemenangan untuk menduduki kursi kepemimpinan Kabupaten Pulau Taliabu. Karena jikalau ini kita disantarkan sampai ke puncak kemenangan, ini bukan kemenangan pasangan nomor urut 3 saja, tapi ini kemenangan kita semua sebagai masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu, karena kita sudah menemukan pemimpin yang baru untuk mengusung sebuah visi dan misi perubahan itu sendiri. Baik, mungkin itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itulah tadi penyampaian dari kawan saya. Sebelum saya tutup, saya coba ceritakan sedikit yang kami alami. Dan hampir 1 bulan lamanya kemarin saya dengan kawan-kawan saya ada yang namanya demonstrasi. Kami melakukan demonstrasi atau aksi di kantor Bupati Kabupaten Pulau Taliabu. Kami menuntut persoalan peminjaman anggaran 115 miliar. Coba dibayangkan, ada anggaran 800 miliar itu kemudian tidak dijadikan sebagai pembangunan, dan kemudian Taliabu juga masih meminjam di bank BPD dengan angka 116 miliar untuk pembangunan jalan. Tapi faktanya uang 115 miliar ini kemudian kita tidak tahu apa yang diwujudkan oleh pemerintah. Jadi anggaran 115 miliar ini ketika kami konfirmasi ketiga dinas untuk peruntukan 115 miliar ini, pertama ke dinas PUPR, yaitu mereka harus membuat jalan dengan angka 49 miliar. Entah itu jalan di mana, karena sampai hari ini setelah kami sisir dari pantai utara sampai selatan, jalan itu tidak ada. Yang kedua, anggaran 115 miliar itu harus membuat yang namanya jembatan. Kami juga datang dari sana, ini masih kemudian ada di pantai-pantai. Kalau tidak ada jalan, kalau tidak ada jembatannya, ya terpaksa tidak bisa sandar karena ombak terlalu besar. Yang ketiga, yang harus dibangun dari anggaran 115 miliar ini, yaitu pasar. Sampai sekarang di Bobong itu masih jualan di pinggir-pinggir jalan. Itu fakta. Saya ini bicara fakta, bukan bicara bohong-bohong. Nanti coba masyarakat coba konfirmasi apa yang saya sampaikan ini kepada Bapeda, karena tim TAPD pada saat itu, tim anggaran pemerintah daerah, ada Bapeda, ada Sekda dan keuangan. Kalau kalian tidak percaya, coba konfirmasi. Bilang yang bicara seperti ini namanya Aziz Armin. Kalau di Taliabu Community itu nama saya Aziz Armin Salati. Saya sering berhadapan dengan mereka, membakar ban di depan kantor bupati karena hal-hal pembangunan ini kemudian tidak dilakukan. So cukup, saya kira cukup. Kita sudah menderita lama-lama ini, sehingga mungkin itu sedikit dari saya menyampaikan fakta-fakta lapangan bahwa pemerintah sesungguhnya tidak mau mensejahterakan rakyatnya. Pemerintah sesungguhnya tidak mau membuat masyarakatnya senang, saudara sekalian. Jadi sehingga terkadang kami dipukul mundur oleh polisi, kadang dilapor di polisi, tapi tidak masalah. Itulah perjuangan. Karena perjuangan sesungguhnya harus kita berani dan punya konsekuensi. Ingat, kemerdekaan ini dimerdekakan oleh para tokoh kemerdekaan itu dengan nyawa, bukan hanya dengan datang di TPS untuk mencoblos. Ini sekarang kita hanya datang di TPS untuk mencoblos nomor 3. Terciptalah perubahan baru karena pemimpin baru. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, sekaligus saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabatannya. Ini masih ada lagi putaran kedua dan ketiga kampanye ini, sehingga kami masih putar lagi, masih ada 2 kali.